Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 207200071 dari Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 4B, semester 4, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adanya video ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Devi Novalian MPD. Ini saya memilih judul yaitu bakteri. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Bakteri yang pertama yaitu pengertian bakteri. Bakteri adalah organisme sel satu dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Organisme berukuran mikro ini bisa ditemukan di mana saja. Bahkan dalam tubuh manusia pun ada bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Ciri-ciri umumnya adalah memiliki satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran pada inti sel atau prokariot, dan dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Bentuk bakteri yang paling umum adalah bulat, batang, dan spiral. Bakteri yang berbentuk bulat biasanya menyerupai bola. Mereka dapat terjadi secara tunggal dalam rantai 2 sel atau lebih, dan dalam kelompok yang menyerupai tandan buah anggur. Bakteri yang berbentuk batang yang biasanya soliter, tetapi dalam beberapa bentuk batang tersusun dalam rantai. Contoh bakteri yang berbentuk batang ialah Agrobacterium tumefaciens, bakteri penyebab penyakit Crohn gall pada tanaman berkayu. Bakteri yang berbentuk spiral biasanya terlihat seperti pembuka botol. Bakteri spiral lainnya menyerupai koma atau gulungan longgar. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan struktur dalam yaitu sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Dinding sel ini yang berwarna kuning. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Membran sel atau membran plasma ini yang berwarna hijau. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Kapsul ini yang berwarna merah. Pada kapsul, sel bakteri dapat menghasilkan sel lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Contoh bakteri yang memiliki kapsul adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Ini yang berwarna biru muda. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik atau protein, karbohidrat, lemak, garam, mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri, yaitu nukleus. Ini gumpalan merah yang di tengah. Nukleus adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Selanjutnya yaitu ribosom. Nih, yang bentuknya bulat-bulat kecil. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya yaitu pili. Nih, yang seperti duri-duri. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya yaitu flagela atau flagellum bakteri. Ini yang bentuknya seperti akar. Flagela yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio dan spiral. Yang selanjutnya yaitu plasmid. Nih, yang gumpalan kecil. Mirip seperti nukleus tadi, tapi ini lebih kecil.
Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu peran bakteri dalam kehidupan. Bakteri memiliki peranan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Bakteri berperan dalam proses pembuatan antibiotik seperti bakteri Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan makanan seperti yogurt, nata de coco, dan keju. Proses fermentasi yogurt menggunakan dua jenis bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt dan Lactobacillus bulgarius yang berperan dalam pembentukan aroma. Bakteri yang berperan pada proses pembuatan nata de coco ialah bakteri Acetobacter pseudolinum, sedangkan bakteri yang berperan dalam proses pembuatan keju ialah Lactobacillus bulgarius. Bakteri juga memiliki peranan negatif terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti diketahui, bakteri dapat menyebabkan penyakit seperti diare yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli dan penyakit TBC yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada hewan, bakteri Bacillus anthracis menyebabkan penyakit sapi gila. Selain menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, bakteri juga menyebabkan penyakit pada tanaman. Bakteri Xanthomonas oryzae menyebabkan penyakit kresek pada padi, dan bakteri Lawsonia solanacearum yang menyebabkan layu pada tanaman tomat. Bakteri Pectobacterium carotiforum menyebabkan busuk basah pada tanaman kol. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.